si cowok ini selalu ya pokoknya kalau gue lagi butuh lu harus ada gitu. Harus ngelayanin dia gitu. Oh, teman-teman tapi mesra. Temen gitu. tapi mesra. Oke, curhat sambil Iya, mesra gitu. iya ya. gitulah. Seperti itulah. Terus Sambil itu juga enggak? enggak. Cium-cium Oh, gitu. enggak lah. Oh, enggak. Enggak. Oh. Sebenarnya sih pengen. Ngarep. Ini Mas kenal nggak yang namanya Sarah tuh dia? Lah iya ini rumahnya yang itu. Oke. Tuh. Terus ya itu selingkuhan suami saya kata dia gitu. Anak kamu udah ada 3 perempuan semua. Kalau seandainya semua anak kamu nih digituin nanti ke depannya gimana kalau kamu kena karma gitu kan. Anak kamu nih perempuan kata dia gitu. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi, Jejak Backpacker, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Kali ini di malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang pasti teman-teman ada yang kenal ada yang enggak sih ya. Cuma narasumber saya ini ternyata punya cerita unik ya waktu dia masih sekarang ya Bang ya. Masih kejadian ini belum lama ya, dimana dia kenal dengan seorang tetangga atau apa gitu ya, yang ternyata tetangga ini kurang familiar di antara tetangga-tetangganya gitu ya, lebih diam, tapi tiba-tiba kok ada sebuah keramaian yang bikin narasumber saya ini nggak percaya gitu ya. Seperti apa sih kisahnya, kita langsung aja deh sapa narasumbernya ya. Assalamualaikum Bang Angga. Waalaikumsalam Bang Andi. Waduh Bang Angga ini sebenarnya itu ya titik-titik ya. Titik. Ya. Oke Bang Angga, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang Asri. Oke, saya langsung ke inti aja nih Bang ya, biar temen-temen juga nggak usah nunggu lama-lama nih. Jadi katanya Bang Angga punya cerita yang unik nih. Sebenarnya saya belum dengar sampai full sih ya, tadi cuma clue-nya aja. Cuma biar saya nggak penasaran, penonton juga penasaran, mungkin langsung dimulai aja Bang. Boleh. Siap? Oke siap. Oke Bang Angga, silakan. Sebenarnya ini cerita dibilang unik, dibilang ada lucunya juga sih Bang. Gitu. Ya, jadi saya itu punya tetangga. Oke. Nah, tetangga ini kebetulan perempuan gitu. Perempuan temen SMA dulu. Temen SMA dulu, cuman dia tuh agak kayak semacam apa ya? Dulu itu orangnya pendiam, Bang. Pendiam. Pendiam sama di rumah pun dia emang orangnya ya kayak introvert lah. Oke. Gitu. Jadi kurang bergaul sama yang lainnya gitu. Kalau masalah umur ya masih sepantaran lah sama saya waktu itu. Nah itu ya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin karena masalah keluarga atau gimana gitu. Karena emang sebut aja namanya Sarah ya. Sarah, oke. Jadi si Sarah ini kebetulan tinggal cuma sama ibunya aja. Jadi ayahnya ini udah lama itu bercerai dari kecil. Oh gitu, oke. Jadi single parent lah ya. Single parent. Jadi mungkin karena kurang ada dari perhatian dari ayahnya atau gimana gitu kan. Jadi ya gitulah, sifatnya itu benar-benar introvert. Oke. Tertutup gitu, nggak kayak yang lainnya gitu. Nggak bergaul lah gitu. Bergaul ya, betul. Orangnya sih lumayan cantik, Mas. Cantik banget itu. Jadi ya kalau saya pribadi kalau ngelihat itu kayaknya suka gitu. Kalau bahasa sini kayaknya nih wah resep gitu ngeliatnya. Resep gitu ngeliatnya tuh, resep, wajahnya itu nggak ngebosenin gitu. Pulen gitu ya. Wah pulen pokoknya. Nah jadi gini, saya punya teman, punya komunitas juga, punya komunitas itu komunitas motor. Biasa touring, biasa ngumpul-ngumpul lah anak-anak itu. Nah kebetulan pada saat itu saya menjadi tuan rumahnya nih buat anak-anak ngumpul. Belum lama sih tuh anak-anak ngumpul di rumah saya tuh ngobrol-ngobrol gitu. Tiba-tiba si Sarah ini keluar. Keluar, terus tiba-tiba salah satu dari teman saya itu ngelihat dia tuh kayak gini, loh itu cewek kok ada di sini gitu. Lah saya bingung,
Lalu kenal sama dia. Kenal bang, kata dia. Kenal, kata dia. Lah kenal dari mana? Terus gini, jadi dia itu kayak kalau nggak salah deh cewek karaoke deh, kata dia gitu. Nah saya masih nggak terlalu percaya gitu, masih kurang yakin gitu. Lu yang bener lu, coba lu perhatiin lagi, bukan kali orang dia di sini aja pendiam, gua nggak pernah ngeliat dia keluar loh, kata. Saya bilang gitu. Bener bang, kalau nggak percaya ntar kita kesana deh, kata dia gitu. Nah terus anak-anak yang lain nih tiba kan denger nih, ya udah kita rencanain aja besok kita ke sono, ke tempat kerjanya tadi gitu. Ya saya kan gimana ya, antara kalau ketemu nggak enak gitu, nggak enak apa bener kalau emang bener tuh dia gitu. Jadi gua nggak ikut gue bilang gitu. Lulu aja gua nggak ikut, karena emang saya takutnya nih ngelihat dia ngelihat saya gitu nggak enak gitu, kalau bener dia bener ada di sana. Terus diledekin lah sama yang lain. Lu cemen lu, kata dia. Masa gara-gara gitu doang gak mau ikut? Biasa juga ngikut gitu. Ya udah. Besoknya di WA tuh, udah lu ikut aja. Belum tentu tuh juga tuh cewek dia, kata dia gitu. Ya udah. Jalan lah tuh besoknya malam tuh. Jalan ke salah satu ya tempat karaoke lah ya. Di situ juga ada tempat dugem juga. Gitu. Jadi emang tempat hiburan malam. Sampai di sana kita patungan nih. Oke, tapi kita patungan ya, kata dia. Nyewa LC segala macam gitu. Ya udah, kita bareng-bareng patungan. Nah, kita masuk ke salah satu ruangan nih, ke room. Nah, di situ tuh udah ada beberapa LC, Bang. Di situ udah ada beberapa LC. Terus kita itu suruh milih. Jadi lu sama siapa nih, sama dia, lu sama siapa sama dia, gitu-gitu. Apa namanya, pentas atau apa gitu? Iya, semacam itulah. Cuman di dalam satu room ini nih. Kita privat nih di dalam nih. Terus teman saya milih, ya udah sama dia, ini sama dia. Saya udah ngerti nih. Emang bener ada dia di situ. Ada beneran? Iya beneran. Cuma si Sarah ini, dia nggak ngeh kalau itu saya di situ. Karena emang situasi kan agak gelap gitu ya. Nah pas itu nih emang teman kayaknya udah ngerjain saya nih mas. Jadi tiba-tiba kamu nih sama ini deh, sama abang ini gitu. Pas wah dia lagi kan. Bener dah lu, dia lagi kan. Terus ya grogi namanya. Emang sering ngelihat tiap hari-harinya gitu di rumah gitu kan. Terus pas ketemu itu? Ya ketemu itu saya deg-degan mas. Saya deg-degan. Karena ceweknya si Sarah? Dia masih belum ngeh. Masih belum ngeh. Belum ngeh. Dia kalau saya pas dia waktu berdiri itu saya udah ngeh itu dia. Cuma beda ya make upnya lebih tebal aja. Gitu kan. Tapi si Sarah ini belum ngeh kalau itu saya. Nah setelah itu pas saya duduk, dia nyamperin lah tuh, duduk di samping saya. Loh, pikiran saya begini, nih mulai ngomongnya kayak gimana ini? Mulai ngomongnya kayak gimana nih ya, udah mepet-mepet. Terus dia kan nuangin minum segala macam gitu kan. Terus nemenin karaoke gitu, minum. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngelirik gini, ih dia langsung begitu. Kok ada di sini, kata dia gitu kan. Sadar baru nggak ya kan. Terus iya aja. Terus dia langsung kan dia bilang gini, bang ini ya jangan dikasih tahu siapa-siapa ya kalau saya kerja di sini, gitu dia. Saya bilang udah aman, gampang gitu. Terus udah tuh biasa tuh, emang masih agak canggung sih. Saya juga masih agak canggung sama dia itu. Ya dulu juga teman SMA gitu. Ya kan dulu teman SMA, walaupun emang agak pendiam, introvert, tapi ya karena emang saya itu kenal dia gitu. Iya, paham. Nah setelah itu minum lah, dia nuang minum, dia mulai deket-deketin nih. mulai deketin kayak ya mepet-mepet lah duduknya gitu kan. Ya emang karena saya ngerti, karena itu tugasnya dia tuh seperti itu gitu. Di situ emang tugasnya untuk melayani tamu kan. Jadi kalau dia seandainya cuma diem aja atau gimana, mungkin dia nanti dapat teguran dari mana, takutnya dia begitu kan. Dia profesional. Terus dia ya gitulah, ngobrol-ngobrol. Saya sempat buka pembicaraan, kok kerja di sini, gitu. Emang kenapa kerja di sini, kayak bilang gitu. Terus kata dia, ya bisa gimana, nyari kerjaan susah katanya. Terus
emang ini agak kasihan juga sih mas. Terus dia bilang gini, soalnya kan mama juga di rumah kan udah nggak ada penghasilan lagi, jadi gitu. Terus kan emang setahu saya emang ayahnya dia ini udah nggak ada dari kecil, udah cerai dari kecil tuh, bukan ditinggal mati sih, cerai dari ibunya. Nah dia itu cerita tuh, curhat tuh, masalah panjang lebar lah pokoknya, karena semua apa namanya kebutuhan di rumah, itu kebutuhan adiknya itu semua harus dia yang nanggung. Jadi gitu. Nah makanya kenapa di rumah itu saya sering lihatnya itu siang, pagi, sore gitu, sering lihatnya itu aja. Tapi kalau malam tuh saya nggak pernah ngeliat. Ya mungkinan kalau malam ini dia berangkat nih, pulang pagi. Nah itu baru ketahuan di sini nih. Nah setelah itu ya udah mulai deket-deket lah, ngobrol-ngobrol gitu. Yang lainnya mau sama pasangan-pasangan lainnya. Terus ya sempet sih kita nyanyi bareng, kita itu sempet gitu. Ya dia lebih profesional aja sih kayaknya. Nah selepas dari itu kita pulang lah kan, udah selesai itu pulang, kita di jalan nih ngobrol sama anak-anak. Bener kan kata gua bang, kata dia gitu. Itu dia kata dia, wah lu ngerjain gua lu anjir itu. Lu parah lu kata gua, bilang gitu ya, bilang gitu kan, lu ngerjain gua biar gua sama ketemu sama dia pada ketawa semua. Oh nyehe banget tuh orang-orang tuh. Oh dijebak ya. Saya bener-bener dijebak mas. Terus udah gitu ya nggak pas di rumah itu saya ngeliat nih siang ada dia keluar ya gitu, kayak mukanya kayak gimana ya, kayak malu canggung ya. Canggung, saya canggung sama dia juga canggung lihat saya gitu kan. Terus cuma gitu doang kan, masuk rumah gitu. Terus ya besoknya ini temen saya ngajakin lagi mas, cuman saya ditraktir. Cuman nggak rame-rame nih, cuma berdua doang sama temen. Ngajakin main action lagi yuk kata dia gitu kan. Ya udah, saya karena mikir wah bisa ketemu lagi nih. Saya memang orangnya sih enak sih mas sebenarnya. Kelihatannya kayak introvert, tapi kalau udah ngobrol sama dia itu nyambung gitu. Terus pas udah gitu kita berangkat tuh malam tuh, ketemulah sama dia. Nah disitulah saya ngobrol-ngobrol, saya ngeberaniin minta nomor WA-nya. Jadi sebenarnya ngajak temen apa Bang Angga nih? Sebenarnya temen sih bang. Cuman agak memanfaatkan situasi aja nih gitu kan. Paham lah. Terus ternyata enak karaoke gitu ya. Nah di situ saya udah mulai agak terbuka ngobrolnya nih. Terbuka ngobrolnya, saya minta nomor WhatsApp-nya gitu. Ya terus saya kepo nih mas. Agak kepo, saya cari tahu di IG-nya dia, segala macam itu. IG-nya dia kan di privat. Nah terus saya sempat nanya kan, ya punya IG kan ada ini, tapi di privat ini kata saya kan. Terus ya udah nanti di invite kata dia, di fallback. Pas di fallback, wah itu isi foto-fotonya seksi semua mas. Itu fotonya seksi semua. Apa nama akunnya? Hah? Nama akunnya? Ntar ada di belakang. Oke. Gitu. Terus waduh, saya lihat, wah bener-bener apa ya, perbedaannya itu jauh dari aslinya loh. Gitu. Dari yang dia saya kenal pendiam, di rumah pun apa ya, tertutup lah, nggak itu. Tapi ternyata di kehidupan malamnya itu wah bener-bener itu vulgar ya. Vulgar mas. Oh bertolak belakang banget. 180 derajat. Betul. Ya saya nggak tahu dengan wanita-wanita yang bekerja di sana pun apa seperti itu juga gitu, saya nggak tahu ya. Cuman karena emang si Sarah, yang saya sebut Sarah ini emang begitu. Dan foto-fotonya itu juga foto-fotonya vulgar semua. Dan dia juga sempat ikut foto model mas. Jadi kayak foto privat, foto-foto kayak gitulah, foto toples lah gitu. Itu di IG-nya semua ada semua. Makanya dia di privat karena cuma orang-orang tertentu aja yang bisa ngelihat postingan-postingan dia ini. Beruntung gitu. lah. Iya. Ya. Terus biasa dikasih itulah. Nah, tapi di antara kehidupan dia yang seperti ini, kehidupan malam seperti ini, itu dia ternyata mempunyai masalah yang benar apa ya? Yang gimana ya? Ada
sesuatu ya di samping masalah ekonomi gitu. Dia juga dia curhat masalah laki-laki nih. Oke. Nih, dia sempat cerita sih. Yang nggak tahu dia kenapa bisa curhat. Awalnya saya lupa tuh pada saat itu. Karena pertama ngobrol biasa, tiba-tiba dia tuh ceritain masalah si cowok. Nah, katanya dia sempat nanya sama saya gini, Bang Angga, boleh tanya nggak, kata dia gitu. Boleh, tanya apa gitu. Sifat mendingan cowok itu yang umurnya lebih tua atau umurnya yang lebih muda? Apa ada perbedaan sifat? Nah, saya bilang gini, wah kalau itu saya nggak tahu, gua nggak tahu nih kalau kayak gitu. Cuma setahu saya orang yang umurnya lebih tua pasti lebih berpengalaman, saya bilang. Dari masalah masalah hubungan, masalah kehidupan itu pasti lebih berpengalaman, lebih dewasa juga kan. Terus dia senyum-senyum. Emang kenapa gitu? Katanya, enggak, aku punya cowok, cuman umurnya jauh di atas aku, kata dia gitu. Oh, punya cowok, dia bilang gitu. Oh, punya cowok. Iya, jadi gini, cowok itu umurnya lebih tua dari aku, kata dia gitu. Cuman orangnya sih royal. Di sini ada datang, enggak, di sini nggak datang, kata dia gitu. Oh, cuman aku ini ada hal yang kurang suka dari dia gitu. Makanya aku ini tanya sama Bang Angga ini, sifat cowok itu yang lebih dewasa atau lebih muda itu seperti apa, kata dia. Nah, waduh, saya bingung nih kalau kayak gini nih, ditanyain masalah kayak gitu kan. Terus nanti dia lanjut aja deh di WA, saya bilang gitu kan. Ini kan mau senang-senang sama temen gitu kan. Oh ya udah deh, ya udah kita karaokean bareng segala macam sama dia gitu. Nah, next di besokan harinya itu dia WA cing masuk gitu. Terus Bang gitu doang sih. Woi, saya gituin kan. Terus lanjutin yang kemarin, kata dia gitu. Oh boleh. Nah ya dia gitu, dia punya cowok, orangnya royal. Pokoknya apa aja yang dia mau diturutin. Tapi dia harus ngikutin juga apa mau si cowok ini. Gitu. Timbal baliknya. Dan timbal baliknya itu lebih ke hubungan yang kayak begitu deh. Maksudnya? Ya si cowok ini selalu, ya pokoknya kalau gue lagi butuh lu harus ada gitu. Harus ngelayanin dia gitu. Oh gitu. Bahkan sampai dia masih lagi kerja aja, katanya. Lagi kerja aja di telepon itu harus datengin dia. Terus makanya dia nggak sukanya di situ karena dia posisi dia lagi kerja. Terus nggak mungkin main ninggalin gitu aja kan. Kalau kalau nggak ditinggalin lo tetap milih kerja, si cowok ini marah gitu, ya. Suka marah, suka ngomongnya itu udah ngelantur, udah ngomongin yang kasar-kasar. Semua semua binatang itu keluar katanya. Gitu. Lah, dia curhat kayak gitu. Terus sampai sekarang masih ngejalanin gitu. Habis mau gimana lagi gitu dia. Aku kan juga nggak kerja di sini, itu nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Dan untungnya itu juga pun salah satunya dibantu sama si cowoknya ini, kayak gitu. Seandainya kalau aku ini bubar atau nggak ngelanjutin sama si dia ini, aku nggak tahu kehidupan aku gimana gitu, kedepannya ekonomi aku gimana, pasti masih kurang katanya. Gitu. Oh gitu. Terus ya gitu, dia selalu ngelain, terus selalu ini maksa. Kalau lagi main itu maksa katanya. Kalau lagi kepengen tuh maksa. Pokoknya apa aja harus gitu katanya. Terus wah, gila juga gitu kan. Gila juga gitu. Saya dalam hati gini, kalau seandainya ini bisa nih gue manfaatin. Cuman nggak mau lah ya kata bertangga gitu. Saya takutnya nonton ini di mudah-mudahan jangan nonton dah, jangan nonton. Ya dia nggak pernah nonton ini sih. Terus mudah-mudahan enggak. Nah terus ya udah gitu, sering curhat lah sama saya, sering curhat masalah kayak gitu. Nah setelah itu saya sempat diajak jalan sama dia. Berdua pernah. Jadi diajak jalan. Jadi dia lebih ceritanya sih temenin curhat tuh.
mending curhat. Nah, saya sempat gini ya, ini orang curhat mulu gitu. Terus mungkin karena emang sering ngobrol sama saya enak kali gitu, nyaman gitu, ya. gitu. Terus ya percaya aja gitu, segala suatu buruk atau negatif yang ada di diri saya tahu semua, di diri dia saya tahu semua gitu. Dia udah terbuka gitu. Terus setelah itu saya pernah pergi di salah satu tempat makan itu di mall. Di situ kita jalan-jalan gitu. Ya itu udah kayak orang apa ya? Kayak bukan teman biasa lagi gitu. Dia tuh sempat megang tangan saya. Oh, gitu. Dia tuh sempat megang tangan saya sambil jalan gitu. Selayaknya orang yang lagi pacaran ya. Saya emang agak risih sebenarnya. Agak risih gitu. Cuman enak. Iya paham lah saya laki-laki. Gitu. Ya gitu kan. Agak risih tapi ya gitu. Cuman pikiran saya gini, nih kalau seandainya dia nggak kerjaannya nggak seperti kayak gini mah udah saya pepet. Ya cuman kan ya itu udahlah. Karena juga dia juga punya itu. Nah jalanlah kita jalan gitu. Cuman saya agak risih sih, dia suka megang tangan, suka mepet gitu. Terus ngobrol lah masalah si cowok ini lagi. Saya sampai kadang-kadang gini loh, sampai puyeng saya dengerin cerita dia. Dia beneran sampai puyeng saya dengerin cerita dia gitu. Sampai muter tuh ngomongin si cowok ini begini ngelakuinnya begini gitu kan. Terus ya saya cuma bisa ya udahlah jalanin aja gitu. Saya bilang gitu aja, jalanin aja gimana baiknya. Lagian juga kalau misalnya seandainya gue bilang lu jangan sama dia, nggak mungkin dong kan. Itu juga karena dia juga, lu juga butuh dia gitu kan, butuh dia. Dan gue nggak mau ngeganggu hubungan orang walaupun mereka hubungannya lagi kurang harmonis atau gimana. Ya gue nggak mau ntar gue bisa jadi orang ketiga di situ kan, jadi masalah kan. Nah, setelah itu ya udahlah kita jalan-jalan gitu, ngobrol kayak temen gitu. Cuman lebih kayak kayak TTM ya. Oh, teman-teman tapi mesra. Oke, curhat sambil mesra gitu. Iya gitulah. Seperti itulah. Terus sambil itu juga enggak? Enggak. Gitu. Enggak lah. Enggak. Oh. Sebenarnya sih pengen. Ngarep. Iya. Nah, setelah itu ya udah gitu, sering ketemu, sering chatan, sering curhat-curhat itu. Mulai dari situ udah kayaknya dia nih kayak malah kenapa makin kesini makin serak gitu. Terus dianya ini seakan-akan Bang datang lagi dong besok ke tempat kerja tadi gitu. Gitu kan. Wah, nggak tahu deh, belum tahu bisa apa enggak, saya bilang gitu kan. Karena nih saya juga mikir gini, saya nggak mungkin kalau ngikutin dia terus nih. Maksudnya saya nggak tahu nanti takutnya malah jadi dekat, jadi datang-datang apalagi tetangga lagi. Aduh, kalau apa kata orang kan gue tetangga. Terus ya udahlah, setelah itu setahu saya begitulah. Terus setelah dia ada kurang lebih itu sekitar berapa ya, sekitar kurang lebih sebulan lah. Setelah sebulan itu tiba-tiba itu ya karena kita rumah deketan. Kita rumah deketan itu ada seorang perempuan yang udah ibu-ibu lah ya. Udah ibu-ibu tuh nanya alamat. Nanya alamat. Mas tahu rumah ini enggak? Lah itu rumahnya. Saya bilang gitu. Berapa Bu? Terus dia bilang ini. Enggak Mas. Saya mau cari suami saya, kata dia gitu. Cari suaminya? Nyari suaminya. Oke. Loh, saya bingung. Suaminya Bu. Tapi di situ enggak ini. Wah, terus udah Mas, itu rumah selingkuhannya, kata dia. Wah, selingkuhan, dia bilang. Saya bingung di situ kan, ya selingkuhan. Maksudnya gimana sih gitu. Terus ini Mas kenal nggak yang namanya Sarah tuh dia. Lah iya ini rumahnya yang itu. Gitu. Terus ya itu selingkuhan suami saya, kata dia gitu. Marah-marah. Dia tuh langsung ke rumahnya. Oh saya ikutin dari belakang kan. Saya takut ada apa-apa gitu. Ikut ke rumahnya. Emang suaminya nggak ada di situ. Ya, cuman dia tahu alamatnya itu. Nggak tahu dari mana, nggak tahu. Itu anaknya keluar. Kebetulan lagi nggak ada ibunya. Anaknya keluar, tiba-tiba tuh saya ngeliat dari luar tuh, dari dalam dia menelonong masuk ke dalam. Anaknya keluar di ruang tamu, itu rambut langsung dijenggut Mas. Rambutnya dijenggut sama si
istrinya ini. Diomel-omelin, rame lah di situ. Saya pisahin kan, saya bilang bentar bu, jangan di sini. Ini ngomongin bisa baik-baik, saya bilang gitu kan. Baik-baik, saya bisa ngomong bicara baik-baik, jangan nggak bisa baik-baik mas. Udah saya peringatin dari dulu kata dia. Jangan deketin suami saya. Kenapa? Kena tiba-tiba nih deketin lagi. Tiba-tiba saya nemu nih WhatsApp-nya. Obrolannya mesra nih mas. Ini udah pernah saya blokir ini nomor dia nih. Udah sempat saya kasih peringatan, sempat saya ancam nih. Ternyata setelah itu begini lagi kata dia gitu. Wah kacau. Terus saya mikir apa yang dia maksud si cowoknya ini yang lebih tua ini si suaminya orang gitu kan. Saya masih diem tuh, cuma ngelerai aja gitu, ngelerai. Bu ini aja nanti ibu panggil suaminya aja, saya bilang gitu. Nanti balik kita ketemu jangan di sini, gak enak sama tetangga, saya bilang gitu. Terus nanti bisa komunikasi lewat by phone aja, saya bilang gitu sama ini. Terus saya tenangin tuh ibu-ibu itu, ya pokoknya awas kamu kalau masih berhubungan sama suami saya, kalau sampai berhubungan sama suami saya bikin rame di kampung katanya. Terus setelah itu ibu itu pergi. Ibu itu pergi, dia dianterin sama ojek, dianterin ojek bawa motor. Kayaknya dia udah nyari tahu rumah itu, gitu kan. Terus pergi, nangis itu si Sarah itu, nangis. Terus saya tenangin kan. Gak lama ibunya dateng. Ibunya dateng, ada apa neng kata dia gitu. Terus si Sarah langsung dip gitu ke saya. Maksudnya mungkin jangan diceritain tadi si itu datang. Tuh kan. Enggak bu, nggak tahu nih kenapa dia bilang. Terus udah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terus dia masuk ke dalam sama ibunya. Udah saya nggak berani nanya-nanya karena situ ada ibunya juga kan. Saya pulang. Oh tetangga belum sempet rame. Cuman rame di situ karena emang ruang di situ tuh rumahnya agak jauhan. Jadi makanya cepet-cepet tuh saya lerai, saya tahan, saya tenangin tuh ibu itu biar nggak terlalu rame. Sampai rame tetangga pada denger bahaya gitu kan. Makanya sempat, untungnya alhamdulillah itu nggak sampai kedengeran tetangga gitu. Mungkin kalau orang lewat mungkin dengar, cuman mungkin pikirannya wah ini ada masalah di rumah atau gimana gitu, nggak sampai tahu kalau ini masalah perselingkuhan gitu. Nah setelah itu dia si ibunya ini masuk sama si Sarah ini, saya balik tuh, saya WA saya tanya, ini yang dia maksud ini suaminya dia ini yang lu ceritain, yang lebih tua itu. Terus dia iya gitu. Waduh, si bingung nih saya nih. Ini gimana terusnya, ntar kalau dia balik lagi ke sini rame lu nih rumah berapa ini. Nah, bisa gimana kata dia. Aku tuh juga pengen ninggalin dia, tapi dia nolak gitu. Kalau sampai aku ninggalin dia itu ya dia ngamuk. Terus dia udah sampai ada kali beberapa kali tuh ngamuk di tempat kerja dia, Mas. Si cowoknya nih. Iya. Jadi kalau lagi si cewek lagi kerja, lagi nemenin tamu, terus agak terlalu si cowoknya kebetulan ke situ juga ngelihat ribut. Jadi katanya itu ternyata si Sarah ini sempat ditegur sama atasannya gitu. Kalau mau kerja profesional, jangan bawa-bawa cowok ke sini gitu. Kalau kamu punya cowok kayak gitu ya mendingan kamu gak usah kerja di sini gitu. Nah dia tuh bingung tuh, dia ya gimana ya, sedangkan dia tuh butuh kerjaan emang di situ udah buat dia udah bagus gitu, udah ada berpenghasilan itu, ditambah lagi sama si cowok ini. Dia bener-bener galau tuh Mas di situ. Dia minta saran sama saya lagi, ini gimana gitu. Waduh, saya bingung kalau kayak gitu. Masa saya nyuruh ninggalin itu cowok lah, saya siapa gitu kan. Ntar saya yang kenal sama tuh cowok lagi kan jadi masalah lagi. Terus aduh bingung nih kayak gini nih, dan mau jadi kayak gini gara-gara teman saya nih. Di awal flashback lagi gara-gara teman saya nih. Kejebak saya gara-gara itu ya, deket sama dia itu. Padahal dari dulu pun nggak pernah deket, SMA juga pun nggak pernah deket walaupun satu SMA. Cuman ya karena dia lebih pendiam aja, dia nggak pernah bergaul kan. Emang saya nggak deket. Nah, baru deketnya di sini nih gara-gara ini nih, jadi saya jadi masuk ke ruang lingkup itu kan, kejadian itu. Terus saya coba bilang, aduh gimana ya, kalau menurut gue sih mendingan emang tinggalin gitu. Tinggalin, jangan sampai ada ketahuan. Kalau ketahuan bisa bahaya ke kerjaan kamu, iya ya kan, tempat kerja kamu, iya. Dia juga pasti kan orangnya kambuhan, kalau misalnya ngelihat begitu lagi bikin kekacauan di tempat kerja, kayak gitu lagi. Terus ntar
belum lagi kalau nanti seandainya istrinya datang lagi di tempat sini rame gitu kan, jadi bahan omongan lagi gitu. Terus akhirnya gitu ya udah deh, nanti aku pikirin, kata dia gitu. Aku pikirin, mungkin aku coba pelan-pelan aku tinggalin gitu. Nah itu kan tadi kan saya bilang gini, itu kan tadi ibunya udah saya bilang nanti ketemuan aja sama si suaminya ini sama kamu juga nih, bertiga gitu. Saya bilang gitu. Itu semua dituntasin aja di situ, saya bilang gitu Mas. Dituntasin aja sama di situ, gimana caranya supaya ya baiknya gimana gitu. Tapi saya berharap sih baiknya kamu ini bisa pisah, ini bisa nggak berhubungan sama dia lagi nih. Saya berharap sih begitu. Ya aku juga pikirannya begitu. Ya mudah-mudahan sih dari sini ada istrinya juga kan. Nanti ntar si Sarahnya juga pun nggak jelasin, saya tuh dari dulu emang pengen pisah gitu kan. Cuman si suaminya inilah yang masalah nih, yang nggak mau bubar gitu. Biar istrinya tuh denger, saya bilang biar istri denger nanti pas ketemuan gitu. Tapi aku takut gitu dia kalau sendirian, ntar aku dia apa-apain di sana. Enggak, ntar itu saya temenin Mas. Jadi cuman saya pantau dari luar, pantau dari jauh gitu. Takutnya kalau ada apa-apa gitu kan. Tuh, jadi seberangkat saya temenin dia. Ketemuan di salah satu tempat makan di mall, ketemuan di sana. Saya pantau aja dari jauh nih, dia ngobrol kayak biasa. Emang istrinya tuh marah-marah, melotot gitu kan ke suaminya gitu. Cuman saya nggak denger nih apa pembicaraan dia itu seperti apa, tadi saya nggak denger. Nah setelah itu saya lihat itu terus salaman mereka salaman, pergi bubar. Nah si Sarah ini nyamperin saya lagi, saya tanyain tuh hasilnya gimana. Ya udah hasilnya aku harus ninggalin dia gitu. Dia harus tetap milih suami, dia udah punya anak 3 gitu, dia udah pada gede-gede katanya. Udah punya anak 3 pada gede-gede, istrinya pun marah-marah, kamu nih anak kamu udah gede-gede, anak kamu udah ada 3, perempuan semua, kalau seandainya semua anak kamu nih digituin nanti ke depannya gimana kalau kena karma gitu kan. Anak kamu nih perempuan gitu, bininya begitu katanya. Terus ya akhirnya benar dia pisah, dia katanya nggak berhubungan lagi. Ya udah, intinya dia bubar gitu aja, bubar nggak komunikasi. Saya nggak tahu sampai sekarang nih masih komunikasi atau enggak, tapi saya rasa juga enggak gitu. Jadi ya lebih ceritanya gitu sih, jadi lebih ke awal dijebak kayak awal dijebak. Jadi saya tahu bisa dia seperti apa, ternyata orang yang pendiam, orang yang apa ya, yang semacam tertutup lah ya, ternyata di belakang bisa seperti ini gitu. Saya itu baru tahu gitu kan. Nah akhirnya saya mengetahui ya cowoknya ini juga punya istri segala macem gitu. Dan di samping itu dia juga butuh ekonomi, perekonomian dia kurang gitu. Kasihan juga saya ngelihatnya, dengar juga kasihan juga. Ya itulah menurut saya pernah cerita yang paling unik gitu buat saya itu di samping ada lucunya juga sih, ada lucunya, ada kasihannya juga. Dan di sini juga bisa tahu sifat orang itu ternyata bisa apa ya, nggak bisa dinilai dari penampilan. Iya, nggak bisa dinilai dari penampilan. Ternyata di balik itu semua dia berbalik dah pokoknya. Itu sih Mas. Berarti kan sekarang udah nggak sama si suami orang itu ya. Berarti sekarang Bang Angga dong yang biayain. Jangan. Iya enggak, yang biayain enggak lah. Enggak. Kirain Bang Angga. Enggak lah, itu udah urusannya dia. Dan saya saya takut, malahan saya nggak mau tahu menau gitu. Saya cukup kenal deket aja gitu. Terus setelah itu nggak ada komunikasi lagi sampai sekarang? Komunikasi paling cuma ini doang, balas-balas status aja. Gitu. Kadang dia bikin status di mana saya tanya, wih lagi ini belum nikah dia. Dia belum nikah. Masih ada nomornya? Masih berarti ya? Ada, masih. Aman. Mau? Mau? Enggak, maksud saya Bang Angga udah berkeluarga apa belum? Udah. Itu dia. Kan saya nggak mau bermain api. Saya tanda tanya sih sebenarnya. Kok masih disimpan gitu kontaknya? Ya gitu. Karena tetangga kan. Masih tinggal di sini juga. Iya, tetangga. Oke. Ya nanti kapan-kapan sama Bang Ale kita main lah ya ke rumah Bang Angga ya. Boleh. Siap. Nah, waktu pertama kali karaoke gitu di room sama dia gitu. Gimana sih LC itu maksudnya ngelayanin tamu tuh, misalnya kan kayak tadi Bang Angga bilang nuangin minum, terus nemenin nyanyi gitu, sebatas itu atau memang ada tanda kutip ya, saya kan kurang tahu juga nih, karena namanya dunia malam, dunia hiburan gitu, kalau yang saya dengar sih gitu dari teman, karena katanya wah itu bisa ini tahu bisa diajak
keluar tahu, atau misalnya itu bisa di ruangan tahu gitu. Bener gak sih itu? Sebagian Mas. Sebagian ada yang bisa diajak. Di situ pun juga kalau sebenarnya sih ya, kalau dibilang tempat hiburan malam itu juga sebagian besar hiburan malam itu juga ada room yang bisa dipakai buat itu Mas. Jadi si LC ini bisa kita sewa juga di room itu gitu. Ya. Kayak gitu. Tapi sebagian ya, ada yang cuma nemenin aja, nemenin minum, nemenin karaokean tuh ada. Tapi untuk yang lebih ke lebih ke private lagi tuh ada. Private tuh ada. Ya. Mungkin biayanya lebih gitu. Nah si Sarah ini nggak pernah nawarin ke Bang Angga yang kayak gitu? Enggak sih, mungkin dia agak malu kali ya. Terus kan apalagi tetangga gitu, dia nggak mau saya itu berpikiran yang terlalu parah lah ke dia gitu. Mungkin pikiran dia begitu. Saya nggak tahu juga kalau dia begitu juga, saya nggak tahu. Saya nggak pernah nanya sih masalah lu kayak gitu juga nggak sih sama tamu-tamu lu yang lain apa gimana. Nggak pernah tanya. Saya nggak enak juga kalau tanya kayak gitu. Privasi sih ya. Nah, terus ibunya ini sampai sekarang nggak tahu ya kerjaan dia ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Okay. Itu dia juga sempat pernah cerita di WA. Saya pernah tanya itu sebenarnya. Itu mama tahu gitu, bilang kerja di situ. Enggak sih kata dia. Jangan kasih tahu gitu. Jangankan mama gitu, ibu gitu kata dia. Semua yang saudara-saudara pun gak ada yang tahu gitu. Dia taunya cuma kerja malam. Itu aja udah. Kerjanya emang kerja malam gitu. Dan uangnya memang untuk makan sehari-hari. Untuk sehari-hari karena ibunya juga gak ada penghasilan lain Mas gitu. Oke, ya memang sih selalu dilandasi dari ekonomi sih. Ya nggak bisa disalahkan juga, cuma ya memang meskipun jalannya salah gitu ya. Betul. Tapi kita nggak bisa juga mengejudge atau menyalahkan si Sarah ini sih. Betul. Karena keadaan yang memaksa dia gitu loh. Iya. Ya bagusnya sih ya Bang Angga nggak sempet terlalu jauh gitu ya. Iya itu. Karena benar. Karena kan kita nggak tahu nih yang namanya apa ya, kerja di dunia malam gitu kan. Dia sama siapa aja nih ketemu. Semua orang dia layani nih gitu kan. Dan kita nggak tahu nih dia sampai disewa private atau enggak kan, kita nggak tahu gitu kan. Dan meskipun dia sempat mepet-mepet ke Bang Angga gitu ya. Kalau saya sudah saya hajar tuh. Enggak. Gitu ya. Ya tapi Bang Angga masih ini. Mungkin waktu itu Bang Angga masih kuliah atau kerja waktu itu? Emang udah kerja. Udah kerja. Saya udah berkeluarga. Enggak waktu itu. Yang waktu kapan? Waktu sama si Sarah ini. Ya saya udah keluarga itu. Udah berkeluarga. Udah. Jadi makanya saya sebatas main ke sana itu sebatas cuma nemenin anak-anak aja sebenarnya. Gitu cuma ngebuktiin nih, bener gak tuh cewek gitu aja sebenarnya. Di daerah mana sih Bang? Ada di sinilah. Nantilah. Nah itu jadi sebatas membuktikan aja sebenarnya, cuman nggak taunya malah saya memasuki jadi kebawa di lingkaran itu gitu, jadi saya tahu semuanya. Itu aja sih sebenarnya. Nggak, makanya saya juga nggak mau macem-macem, nggak mau makanya saya bilang tadi kan kalau seandainya saya jahat, saya bisa nih manfaatin nih kayak gini nih. Manfaatinnya? Ya manfaatin dia, kayak dia kan deket sama saya. Saya bisa aja manfaatin, saya ajak kemana gitu maksud saya. Gitu. Tapi saya nggak mau gitu. Itu aja. Ya. Wah itu sih memang kadang-kadang hal-hal yang negatif itu nggak pernah ada niat di dalam hati. Betul. Cuma ada aja jalan yang menjerumuskan ke situ ya. Itu dia. Bahaya saya hati-hati di situ. Bahaya. Nanti saya kena marah sama si saya dibilang ngebantuin si pelakor. Saya kena marah sama istri saya juga. Benar. Double jadinya kan. Dan waduh. Biasanya kalau orang yang baru datang ke tempat kayak gitu ya. Iya. Ketagihan tuh biasanya tuh kan. Karena ya gimana nggak ketagihan di situ dilayani layaknya seorang lelaki wah lah gitu kan, dilayanin ya pakaiannya ceweknya cantik-cantik seksi-seksi gitu ya. Iya betul, apalagi kalau kita pakaiannya gitu rapi Mas. Kita pakaiannya rapi, kita duduk di sofa aja itu udah dideketin itu. Udah dideketin. Banyak yang nyamperin. Iya, banyak nyamperin. Mau minum nggak, mau ini nggak, ayo sama aku aja, sama aku aja gitu. Kayak orang kita kayak di food court aja. Gimana sih kalau di food court yang
macam-macam itu makanannya kan kita duduk di bangku udah disamperin sama itu apa menu makanan dari toko ini persis kayak gitu. Cuman dia menjajahin dirinya dia sendiri gitu. Saya belum pernah sih saya menginjakan kaki. Iya, belum pernah sih menginjakan. Kalau ke tempat karaoke keluarga pernah gitu kan. Saya juga sering. Itu kan cuma di situ paketannya nggak ada yang alkohol sih. Kalau yang keluarga itu ada cuma kan saya lebih milih yang kayak minuman soft drink lah. Soft drink. Iya gitu. Kalau yang ada LCL-nya gitu belum pernah sih saya. Belum pernah menginjakan gitu. Ya kalau bisa mah jangan. Ya. Itu buat apa ya orang-orang banyak duit lah ya. Kalau kita bisa tekor. Ya ada harta, tahta dan wanita ya. Mungkin betul. Itulah tujuannya orang-orang yang banyak duit kali ke situ ya. Oke deh. Oke, mungkin dari sampai di sini Bang Angga mungkin ada yang mau disampaikan nggak ke penonton nih sebelum kita tutup nih? Apa ya? Pokoknya buat penonton jauhin lah yang namanya buang-buang duit. Buang-buang duit. Ya kalau kebanyakan duit nggak apa-apa deh, datang ke sana gitu kan, minum-minum, ketemu Melsi bebas gitu kan. Tapi kalau bisa mah jangan gitu, karena sekalinya udah datang ke situ, besoknya bakalan kepengen lagi gitu, nagih gitu, pasti itu nagih. Pokoknya selagi masih bisa ditahan, jangan. Itu aja udah sih. Ya oke ya jangan lah ya, meskipun banyak uang juga jangan. Mendingan uangnya buat keluarga di rumah. Betul. Ya kan, karena lebih barokah lah. Betul. Ya kalau kita keluarin buat uang di rumah tuh pasti nambah terus tuh rezekinya. Gitu ya kan. Oke Bang Angga, terima kasih banyak nih udah mau berbagi kisah. Tapi Bang Angga bener ya nggak pernah berduaan? Enggak, itu aja udah. Oke. Aja aman. Oke penonton, itulah kisah dari Bang Angga buat teman-teman nih yang punya cerita unik, menarik dan ingin diangkat di channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Dan kalau teman-teman nih misalnya nih punya cerita unik, menarik yang pengen diangkat di sini gitu ya, dan tapi teman-teman nggak mau ke publish, malu atau grogi, atau mungkin lokasinya jauh gitu di luar kota, tapi tetap nih kisahnya mau diangkat di sini, teman-teman bisa mengirimkan cerita teman-teman di nomor WhatsApp 0858 47683 ya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.